Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah konservasi tanah dan air pada hari ini, mari kita berdoa. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjut dengan membaca surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab erosi dengan pendekatan analisis USLE ya. Jadi untuk CPMK-nya, sub CPMK-nya di mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip konservasi tanah dan air, terutama faktor-faktor kritis penyebab erosi gitu ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Oke, saya mau absen dulu. Keisa hadir ya. Terus Salma Fadilah hadir. Nadia Ratna Aprilia hadir. Kemudian Ibnu Nur Insani hadir. Fadli Aditya, Anissa Nurul Yasmin, terus Faza Maulana, Rivaldi Muhammad, Raden, RD-nya Raden ya, Raden Fitria. Oke, hadir, berarti hadir semua ya di kelas hari ini. Oke, sebelum kita memulai materi, saya ingin kalian bergabung dulu ke Mentimeter, keluarkan HP-nya. Keluarkan, nanti di scan aja barcode-nya atau masuk ke menti.com dan masukkan kodenya ya. Oke, udah semua? Udah masuk semua? Oke, jadi silahkan ketik ya, tuliskan 2 kata ketika mendengar penyebab lahan tererosi ya. Oke, di sini udah ada beberapa kata yang masuk, ada lahan kritis, air hujan ya, kemudian pengikisan tanah, ada alih fungsi lahan dan runoff ya. Oke, jadi kita masuk ke materinya. Nah, jadi sebenarnya erosi itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah erosi alamiah yang disebabkan oleh alam itu sendiri, dan juga ada erosi yang dipercepat, di mana erosi ini dipercepat oleh kegiatan manusia seperti itu ya. Erosi alamiah contohnya yang terjadi perlahan dikarenakan adanya hujan dan angin gitu ya contohnya. Kalau erosi yang dipercepat itu adalah laju destruksi akibat tadi ada penggundulan hutan gitu ya, kemudian ada pertanian intensif dan perubahan tata guna lahan, misal dari hutan kemudian diubah menjadi lahan sawit gitu ya, atau lahan padi atau lahan perumahan seperti itu. Tadi efek bom tetesan hujan gitu ya, di mana air hujan itu menetes ke permukaan tanah kemudian menciptakan efek bom tetesan hujan, sehingga nantinya akan terjadi detachment ya di sini ya. Jadi ada hujan, kemudian tetesan air hujannya itu menyebabkan pecahnya struktur tanah atau lapisan tanah topsoil, dan kemudian tanah yang terpecah tersebut akan mengalami pengangkutan atau runoff, yang pada tahap akhirnya adalah terjadi pengendapan seperti itu. Nah, di sini persamaan USLE-nya, jadi kita akan belajar tentang persamaan USLE gitu ya. Jadi di mana erosi itu tidak terjadi secara tiba-tiba gitu ya, tapi ada pengaruhnya gitu ya.
Jadi ada pengaruh erosivitas hujan, erodibilitas tanah, topografi, dan juga tutupan lahan dan manajemen. Nah, ini contohnya untuk faktor R atau daya hancur iklim disebabkan oleh energi kinetik curah hujan total dikalikan dengan intensitas maksimum 30 menit gitu ya. Jadi semakin tinggi intensitas hujan badai lokal, semakin eksponensial nilai R dan daya rusaknya. Jadi intinya semakin tinggi curah hujannya, maka semakin tinggi pula kerusakan yang diakibatkan oleh hujan tersebut gitu ya. Jadi faktor R ini adalah curah hujan, di mana curah hujan ini bisa dikontrol oleh manusia atau tidak? Tidak ya, kalau ini faktor R adalah faktor alam gitu ya. Nah, ini sama pembahasannya seperti tadi. Kemudian ada faktor K, soil erodibility atau kerentanan karakteristik tanah, di mana ini ada 3 jenis tanah, di mana yang pertama adalah pasir lepas, kedua lempung organik stabil, dan yang ketiga tanah padat kohesif. Nah, yang paling mudah tererosi kira-kira yang mana nih? Yang pasir lepas ya, karena dia butirannya lebih halus ya, lebih ringan, sehingga kalau kena air lebih mudah tererosi gitu ya. Dibandingkan dengan yang padat kohesif, ini biasanya dia lebih keras dan berat ya. Jadi kalau ke bawah air pun dia nggak langsung hanyut gitu ya. Kemudian untuk yang lempung organik, ini apalagi dia punya daya kohesif atau lem yang sangat kuat gitu ya, karena dia kaya akan unsur organik di dalam tanahnya. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan tekstur tanah, di mana untuk yang debu dan pasir halus ini sangat paling rentan terjadinya erosi dibandingkan yang pasir kasar yang ukurannya lebih besar, atau yang liat clay, dia yang gaya kohesifnya kuat gitu ya, mengikat. Kemudian ada permeabilitas lahan, di mana permeabilitas ini adalah kemampuan tanah meloloskan air. Bahaya erosi meningkat tajam ketika pori-pori tanah tertutup oleh sedimen halus. Nah, kemudian faktor yang LS, topografi, di mana ada panjang lereng dan kemiringan lereng ya. Jadi semakin panjang lerengnya, semakin miring lerengnya, maka kecepatan aliran airnya, runoff-nya akan semakin cepat ya. Contohnya kayak mana ya? Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalian pernah lihat film kartun mungkin ya, yang bola salju itu dari atas kecil sampai ke bawah makin besar gitu ya. Nah, itu adalah efek pengganda topografi ya. Jadi semakin curam lerengnya, semakin panjang lerengnya itu, maka kecepatan airnya dan volume airnya akan semakin besar gitu ya. Nah, kemudian ada faktor ini nih, faktor vegetasi ya. Kita akan lihat dulu videonya. Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. The big idea today is erosion and how water has the power to shape our land. But we don't want the water to shape our land too much, because we need that soil to grow plants. We use those plants for food, and animals use those plants for food. So what you see in front of me are 3 different types of land. Ya, jadi yang 3 botol ini adalah 3 tipe jenis lahan ya. Jadi yang paling kiri ya, kalau dari kalian paling kanan sana, itu adalah jenis lahan yang vegetasinya gundul ya. Jadi tidak ada vegetasi, hanya tanah. Kemudian yang tengah itu dia tanahnya ditutupi oleh seresah daun-daun kering ya. Kemudian yang paling hijau itu adalah vegetasi lahan yang ditumbuhi oleh rumput ya. Jadi ada vegetasinya. This first type is just bare soil. It's just soil. That water has the power to Nah, nanti plastic ini akan other plastic bottles to catch and see what happens. diisi oleh air ya. It comes out. Bisa kita lihat ya, lebih jernih ya daripada yang tanah gundul biasa ya. Oke, ini lebih jernih. Stop the rain and see what we have. Nah, ini perbandingannya ya. Yang tengah itu sudah jernih ya, cuman masih ada kayak apa ya, sisa tanah ya, partikel-partikel tanah yang terbawa aliran runoff gitu ya. Oke, jadi
Apa bedanya? Ada yang bisa ngelihat nggak perubahannya? Gimana? Kejernihan air ya. Jadi yang paling kanan keruh, terus banyak partikel tanahnya ya. Kemudian yang paling tengah itu udah mulai jernih ya airnya. Cuman partikel tanahnya tadi masih terbawa gitu ya. Kemudian yang paling hijau itu dia sudah jernih dan tidak ada partikel tanah yang tererosi atau terbawa oleh aliran air gitu ya. Oke, kemudian saya izin post test juga ya. Izin post test. Jadi silahkan kalian bisa scan barcode di sini. Scan barcode-nya nanti akan ada 8 soal yang diujikan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak dengan materi yang disampaikan. Oke, udah semua ya, kita mulai post testnya. Oke, terima kasih sudah mengisi post testnya. Oke, jadi setelah mengisi post test, hampir semua soal di sini ya. Untuk nomor 1 ini betul semua, nomor 2 betul, 3 betul semua, 4 betul semua, sampai nomor 6 ya betul semua ya. Dan untuk nomor 8 ini ada 1 orang yang salah, dan juga yang nomor 7 ini ada 3 orang ya yang salah ya. Jadi untuk nomor 8 apa tadi jawabannya yang betul? Yang B ya. Jadi laju erosinya meningkat tajam hingga 1000 kali lipat karena interaksi antara faktor bersifat perkalian. Nah, ini ada peringkatnya ya. Oke, jadi yang pertama adalah Faza nih. Wah, meskipun duduk paling belakang tapi memperhatikan ya gitu. Kemudian ada Ibnu dan juga siapa tadi? Keisha ya. Untuk akurasinya ini 94% gitu ya. Oke, terima kasih post testnya. Ya sudah mengikuti post test. Oke, jadi kesimpulannya pada kelas hari ini, erosi tidak pernah berdiri tunggal. Ia merupakan hasil perkalian matematis dan ekologis antara kekuatan alam dan kelalaian manusia. Jika salah satu angka pengali ditingkatkan menjadi sistem pelindung, hasil akhir kerusakan lingkungan dapat ditekan gitu ya. Jadi yang bisa kita antisipasi adalah C dan P ya, dimana kalau tadi R intensitas hujan, tekstur tanah dan juga panjang dan sudut lereng itu tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah kanopi dan juga rekayasa secara mekanis seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya tutup kelasnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.